Pagi itu, udara di desa terasa sejuk dan segar. Galih Ramadan, pemuda desa yang dikenal ramah oleh warga sekitar, sedang berjalan menuju sawah milik keluarganya. Topi jerami menutupi kepalanya dari teriknya matahari, dan langkahnya ringan meski membawa karung pupuk di bahu. Wajahnya sederhana, dengan senyum yang mudah membuat orang lain nyaman. Hari itu tampak berbeda. Di jalan desa, beberapa orang tampak ramai membicarakan kedatangan seorang tamu istimewa. Katanya CEO perusahaan besar itu datang ke desa kita, Galih, kata seorang ibu sambil menepuk pundaknya. Dengar-dengar cantik banget, dan katanya bawain dokumen penting. Galih hanya tersenyum, mengangguk pelan. Ia memang tahu sedikit tentang kota, tapi dunia bisnis dan dokumen penting seperti itu terasa jauh dan asing baginya. Ya sudahlah. Kalau memang butuh bantuan, aku akan coba, gumamnya dalam hati sambil menepuk karung pupuknya. Tak lama kemudian, di ujung jalan desa, terlihat sebuah mobil hitam yang terparkir rapi. Dari dalam mobil, seorang wanita cantik keluar. Rambutnya panjang dan tertata rapi, pakaian formalnya menonjolkan wibawa dan profesionalismenya. Tatapannya tegas tapi hangat ketika menatap sekeliling desa. Dia adalah Fania, CEO muda yang datang untuk memeriksa proyek pembangunan sekolah baru di desa itu. Galih yang sedang menyiapkan pupuk di dekat sawah, merasa sedikit gugup melihat kedatangan Fania. Ia tidak terbiasa bertemu orang-orang dengan aura berbeda seperti itu. Namun, nalurinya sebagai pemuda desa membuatnya segera maju untuk membantu. Selamat pagi, Bu. Perlu bantuan untuk menurunkan barang atau menemukan tempat proyek? Sapa Galih dengan sopan. Fania menatap Galih sebentar, lalu tersenyum tipis. Oh, terima kasih. Aku Fania, CEO perusahaan yang menangani proyek ini. Nama kamu? Galih, Bu. Galih Ramadan. Jawabnya singkat tapi sopan. Galih, ya? Senang bertemu denganmu, kata Fania sambil menyalami tangannya. Ada sesuatu di senyum Fania yang membuat Galih sedikit terpesona. Tapi ia segera mengalihkan pandangan ke arah mobil. Aku datang membawa dokumen-dokumen penting dan mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu nanti. Tambahnya sambil tersenyum hangat. Galih mengangguk. Tentu, Bu, saya akan bantu sebisa saya. Namun dalam hatinya ia merasa sedikit ragu. Dokumen penting dan CEO cantik, semua itu terdengar jauh dari kehidupan sehari-harinya di desa. Saat Fania mulai menata dokumen di meja kerja sementara di kantor darurat desa, beberapa warga mendekat untuk mengintip. Mereka bergumam, penasaran dengan kehadiran perempuan cantik ini. Galih, yang awalnya hanya ingin membantu, kini merasa menjadi pusat perhatian. Ia menyiapkan kursi dan menyodorkan minuman dingin untuk tamu istimewa itu. Terima kasih, Galih. Kamu ramah sekali, kata Fania sambil menerima minuman itu. Aku memang suka berinteraksi langsung dengan orang-orang di lapangan. Ini membantu aku memahami kondisi sebenarnya. Galih tersenyum malu. Saya hanya ingin membantu, Bu. Selama beberapa menit, Fania menjelaskan proyek pembangunan sekolah, sambil menunjuk pada dokumen yang berisi rencana teknis dan laporan lokasi. Galih mencoba mengikuti penjelasannya, tapi beberapa istilah terdengar asing. Bu, ini maksudnya? Tanya Galih ragu. Fania menoleh dan tersenyum lembut. Tenang saja, Galih. Aku tahu ini terdengar sulit, tapi aku yakin kamu bisa mengerti. Aku hanya ingin melihat perspektifmu, orang desa, bagaimana kondisi di lapangan. Galih menarik napas panjang. Meskipun awalnya ia merasa diremehkan karena tak memiliki latar belakang pendidikan tinggi, ada sesuatu dalam tatapan Fania yang membuatnya ingin mencoba. Ia mengangguk perlahan, menyusun dokumen di mejanya, dan mulai memperhatikan setiap detail. Di luar, matahari semakin meninggi, dan udara desa tetap hangat namun nyaman. Fania berjalan keliling kantor darurat, sambil sesekali memberikan arahan kepada tim proyek. Namun matanya tetap menatap Galih dengan rasa ingin tahu. Ia penasaran bagaimana pemuda desa yang sederhana ini akan menghadapi dokumen-dokumen rumit yang dibawanya. Galih, di sisi lain, mulai membaca dokumen dengan teliti. Ia mencatat beberapa hal yang tampaknya penting, meski sebagian besar masih membingungkan. Tapi ada satu hal yang membuatnya yakin. Kalau ia benar-benar mau memahami, cara berpikir sederhana dan logika desa bisa membantunya. Baiklah, aku bisa lakukan ini. Bisiknya pelan. Senyum tipis muncul di wajah Fania. Ia mulai melihat bukan hanya Galih sebagai pemuda desa biasa, tapi seseorang yang memiliki kesungguhan dan kemauan belajar. Dan tanpa disadari, pertemuan pagi itu telah menanamkan benih rasa penasaran. Antara Galih ingin membuktikan kemampuannya, dan Fania mulai tertarik pada cara berpikir unik pemuda desa itu. Hari itu,
Hubungan mereka belum terlalu dekat, tapi percikan pertama dari sebuah kisah yang tidak biasa mulai terbentuk. Hari itu, setelah Galih sedikit memahami dokumen yang diberikan Vania, wanita itu menghampirinya lagi. "Galih, aku ingin kamu mencoba satu hal," katanya dengan nada tegas tapi ramah. "Aku ingin kamu membaca dokumen ini dengan teliti dan mencatat poin-poin pentingnya." "Boleh?" Galih menelan ludah. Ia menatap dokumen tebal yang ada di mejanya. Rasanya dokumen itu seperti gunung tinggi, penuh angka, istilah teknis, dan catatan-catatan yang ia sama sekali belum mengerti. Bui, tapi saya belum pernah membaca dokumen sebesar ini sebelumnya," ucapnya sambil menatap halaman-halaman itu dengan cemas. Vania tersenyum. "Tidak apa-apa, Galih. Aku tidak mengharapkan kamu langsung mengerti semuanya. Aku hanya ingin melihat caramu membaca dan memahami. Kadang perspektif sederhana justru membuat hal yang rumit terlihat mudah." Galih menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia duduk di kursi kayu, membuka dokumen dan mulai membaca. Awalnya ia hanya melihat kata-kata dan angka tanpa memahami maknanya. Kepala terasa berat dan rasa takut membuatnya ingin menyerah. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat ia ingin membuktikan bahwa meski dari desa, ia bisa melakukan sesuatu yang orang lain anggap sulit. "Baiklah, pikirku sederhana saja. Aku harus fokus pada inti, bukan terpaku pada kata-kata sulit ini," gumam Galih pada dirinya sendiri. Ia mulai menandai beberapa bagian yang menurutnya penting, membuat catatan kecil di buku tulisnya. Meski belum sepenuhnya mengerti, ia merasa lebih percaya diri karena menemukan cara untuk memecah dokumen itu menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dicerna. Vania mengamati dari kejauhan. Ia melihat Galih mengerutkan dahi, kadang menggaruk kepala, lalu menulis sesuatu dengan serius. Sungguh anak ini berbeda, pikirnya. Dia tidak menyerah meski awalnya bingung. Ada kesungguhan di matanya. Beberapa kali Galih mencoba membaca ulang bagian tertentu. Ada istilah teknis yang sama sekali asing baginya, seperti analisis biaya manfaat dan estimasi progres pembangunan. Ia sempat frustasi, mengusap wajahnya, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku harus menemukan cara sendiri. Jika aku memikirkan ini seperti di sawah, mungkin lebih mudah dimengerti," ucapnya lirih. Galih mulai membayangkan dokumen itu sebagai proyek di desanya. Tiap angka adalah jumlah pupuk yang harus dibagikan, tiap catatan teknis seperti jadwal menanam padi, dan tiap diagram sebagai tata letak sawah. Perlahan, ia mulai memahami maksud dari setiap bagian. Meski masih jauh dari sempurna, catatan yang dibuatnya mulai memiliki pola logis yang bisa dipahami. Saat itu, Vania menghampirinya lagi. "Bagaimana, Galih? Apa sudah mulai bisa dimengerti?" tanyanya. Galih menatap dokumen itu sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Ya Bu, aku mulai mengerti. Aku membuat analogi dengan kegiatan di sawah. Jadi angka dan jadwalnya lebih mudah dimengerti." Vania terkejut dan tersenyum hangat. "Kamu benar-benar kreatif, Galih. Aku tidak menyangka kamu bisa menemukan cara sendiri untuk memahami ini." Galih sedikit malu. Ini hanya cara saya sendiri, Bu. Mungkin belum sempurna." "Tidak apa-apa. Justru karena caramu berbeda, aku bisa melihat hal-hal yang mungkin orang lain lewatkan," kata Vania sambil duduk di kursi sebelahnya. Ia menatap Galih dengan penuh perhatian. "Sungguh, aku ingin melihat lebih banyak catatanmu setelah ini." Seiring waktu berjalan, Galih semakin fokus. Kadang ia salah paham, kadang ia membuat catatan yang keliru, tetapi setiap kali ia bingung, ia akan mengingat kata-kata Vania. "Jangan menyerah, Galih. Perspektif sederhana bisa membuat hal rumit terlihat mudah." Suasana di kantor darurat desa itu terasa hangat. Beberapa warga datang untuk melihat, dan beberapa anak-anak juga mengintip dengan rasa penasaran. Mereka heran melihat Galih yang biasanya santai, kini serius membaca dokumen dengan teliti. Ada rasa kagum di mata mereka. Di sisi lain, Vania semakin tertarik dengan ketekunan Galih. Ia tidak hanya melihat kemampuan berpikirnya, tetapi juga kesabaran dan kejujuran pemuda desa itu. Orang-orang biasanya cepat menyerah saat melihat dokumen sulit. Tapi Galih, dia tetap tenang dan mencoba memahami dengan caranya sendiri. Gumamnya dalam hati. Malam mulai tiba, dan Galih belum berhenti. Meski lelah, ia merasa senang karena mulai memahami sebagian dokumen. "Aku bisa lakukan ini. Aku harus bisa," dibisiknya. Vania yang berdiri di belakangnya tersenyum. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa kagum yang sedikit berubah menjadi ketertarikan. Hari itu berakhir dengan Galih duduk di kursi kayu, menatap dokumen dengan semangat yang baru.
Fania menatapnya dari pintu, tersenyum lembut dan berkata dalam hati, "Anak ini mungkin akan mengejutkanku lebih banyak lagi." Namun perjalanan itu ternyata tidak semulus yang ia bayangkan. Hari-hari berikutnya, Galih mulai menghadapi kesulitan yang lebih nyata. Dokumen yang dibacanya ternyata lebih rumit daripada sekadar angka dan jadwal. Ada istilah teknis, diagram yang berlapis-lapis, serta catatan-catatan dari tim kota yang seolah berbicara dalam bahasa asing. Galih duduk di meja kayu yang sama, keringat mulai menetes di dahi. Ia membuka lembar demi lembar dokumen, mencoba memahami setiap kata. Namun kadang, kebingungan datang begitu cepat. Kenapa ini rumit sekali ya? Gumamnya sambil menggaruk kepala. Ia sempat salah menghitung angka di tabel dan menulis catatan yang keliru. Tiba-tiba, Fania muncul di sampingnya, menatap catatan Galih. "Galih, kamu yakin ini benar?" Tanyanya sambil menunjuk pada salah satu angka yang ditulis Galih. Galih menelan ludah. Mungkin saya salah, Bu. Angka ini agak membingungkan bagi saya," jawabnya dengan jujur. Fania tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, aku senang kamu jujur. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar." Galih tersenyum malu, lalu menatap dokumen kembali. Ia tahu Fania sabar, tapi ia tetap ingin membuktikan kemampuannya. Ia mulai menulis ulang catatan dengan lebih hati-hati, mencoba memahami maksud setiap bagian. Kadang ia menggunakan logika sederhana dari desa, membayangkan angka sebagai jumlah tanaman, diagram sebagai tata letak sawah, dan catatan teknis sebagai jadwal panen. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa kali Galih tersesat dalam detail, dan ada satu momen lucu ketika ia salah mengartikan diagram. Ia mengira garis-garis itu menunjukkan batas sawah, padahal itu adalah perhitungan progres pembangunan. Ini seperti peta sawah saja, pikirku. Kok salah lagi? Gumamnya sambil tertawa kecil. Fania, yang melihatnya dari pintu, tersenyum geli. Ia mendekat. "Galih, kamu punya cara sendiri ya? Kadang lucu juga caramu memikirkan dokumen ini." Galih menunduk, tersipu. Ya, Bu. Saya cuma mencoba memahami dengan cara saya sendiri. Kadang memang salah." Fania menepuk bahunya lembut. "Tidak apa-apa. Kesalahan itu wajar. Yang penting kamu tetap berusaha. Aku senang melihat semangatmu." Hari demi hari berlalu, dan Galih mulai terbiasa dengan dokumen itu. Meski masih sering membuat kesalahan, setiap kali ia mencoba lagi, pemahamannya semakin meningkat. Ia belajar dari kesalahan sendiri dan dari koreksi Fania. Selain itu, interaksi mereka mulai terasa hangat. Kadang Fania memberi tips dengan cara santai, seperti, "Coba lihat angka ini sebagai jumlah padi yang harus ditanam. Dari situ kamu bisa menghitung langkah selanjutnya." Galih pun mulai tersenyum setiap kali mendapat tips dari Fania, dan rasa canggung awal mulai berubah menjadi nyaman. Suatu sore, Galih hampir menyerah ketika menemukan istilah yang sangat teknis. Ia menggaruk kepala dan mengeluh, kenapa ini harus begitu rumit?" Fania menghampirinya, menepuk bahu Galih, dan berkata lembut, "Tenang, Galih. Jangan terlalu memikirkan kata-kata sulit itu. Fokus pada maksudnya. Ingat, perspektif sederhana kadang lebih bermanfaat daripada teori rumit." Galih menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu mulai menulis ulang catatan. Kali ini, ia menemukan cara baru untuk memahami bagian yang sebelumnya membingungkan. Ia merasa lega dan bangga, karena akhirnya berhasil melewati kesulitan itu, meski hanya sebagian. Selain belajar dokumen, Galih juga mulai mengenal sisi lain Fania. Kadang mereka bercanda ringan, seperti saat Galih salah menyebut istilah teknis dan Fania menertawakan dengan lembut. Atau saat Fania menunjukkan diagram dan Galih menjawab dengan analogi sawah yang lucu. Interaksi itu membuat suasana lebih santai, dan Galih mulai merasa nyaman berada di dekat CEO cantik itu. Sementara itu, Fania semakin kagum dengan ketekunan Galih. Ia melihat bukan hanya kemampuan berpikir, tapi juga kejujuran dan kesabaran Galih. Tidak banyak orang yang mau bertahan menghadapi kesulitan seperti ini. Galih berbeda, gumamnya dalam hati. Malam tiba, dan Galih menutup dokumen dengan rasa lega. Meskipun belum sepenuhnya memahami semuanya, ia tahu ia telah belajar banyak hari itu. Ia menatap catatan yang dibuatnya, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku bisa lakukan ini. Aku pasti bisa." Fania yang berdiri di dekat pintu menatap Galih dengan mata yang hangat. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pemuda desa ini. Kesungguhan, kejujuran, dan cara berpikir sederhana yang justru membuat dokumen rumit terlihat lebih mudah. Ia tersenyum lembut. "Galih, mungkin kamu akan membuatku kagum lebih dari yang aku kira," pikirnya. Hari itu suasana di kantor darurat desa terasa lebih tenang.
Galih duduk di meja kayu yang sudah mulai akrab baginya. Dokumen tebal terbuka di depan mata, dan catatan-catatan kecil tersebar di sekelilingnya. Ia mulai merasa lebih percaya diri karena setiap hari usahanya semakin terlihat hasilnya. Fania berdiri beberapa langkah di belakangnya, menatap Galih dengan tatapan penasaran. Ia sudah memperhatikan perkembangan pemuda desa ini sejak hari pertama. Hari ini, aku ingin melihat sejauh mana kamu memahami dokumen ini, Galih, kata Fania dengan nada santai tapi penuh perhatian. Galih menoleh sebentar, tersenyum tipis. Baik, Bu. Aku akan coba sebaik mungkin. Dengan tekad, Galih mulai membaca dokumen itu kembali. Tapi kali ini ia mencoba cara baru. Ia mengingat analogi sawah yang sering ia gunakan untuk memahami angka dan diagram. Namun kali ini ia menambahkan logika kreatifnya sendiri. Ia mulai menyusun dokumen seperti puzzle, menghubungkan bagian satu dengan bagian lain, dan menuliskan ringkasan dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Tak disangka, metode itu membuahkan hasil. Galih menemukan hubungan yang sebelumnya tersembunyi dalam dokumen, dan bahkan berhasil membuat prediksi tentang langkah-langkah proyek yang lebih efisien. Ia menulis dengan cepat tapi hati-hati, memastikan setiap catatan sesuai dengan apa yang ia pahami. Fania yang mengamati dari jauh, mulai menahan senyum kagumnya. Wow, ternyata dia benar-benar punya cara sendiri. Dan caranya ini kreatif banget, pikirnya. Ia mendekati Galih perlahan, ingin melihat lebih dekat catatan yang dibuatnya. Galih, boleh aku lihat catatanmu? Tanya Fania dengan suara lembut. Galih mengangguk, sedikit gugup, dan menyerahkan buku catatannya. Fania membolak-balik halaman demi halaman, matanya semakin berbinar. Setiap catatan menunjukkan cara berpikir unik Galih, yang meski sederhana, ternyata sangat logis dan membantu memahami dokumen yang rumit. Ini luar biasa, Galih, ucap Fania akhirnya, suara penuh kekaguman. Aku tidak menyangka cara sederhana bisa membuat dokumen ini terlihat mudah. Kamu benar-benar punya bakat unik, Galih tersipu. Terima kasih, Bu. Aku hanya mencoba memahami dengan caraku sendiri. Aku tidak tahu kalau ini bisa membantu. Fania tersenyum hangat. Itulah yang membuatmu berbeda. Banyak orang mungkin akan menyerah, tapi kamu tetap mencoba dengan cara yang jujur dan kreatif. Aku benar-benar kagum. Rasa bangga dan lega menyelimuti Galih. Ia merasa usahanya dihargai, dan bukan hanya karena berhasil memahami dokumen, tapi juga karena Fania melihat kesungguhannya. Aku harus terus belajar, Bu. Aku tidak mau mengecewakanmu, katanya pelan, namun penuh tekad. Hari itu mereka bekerja bersama lebih intens. Fania mulai memberi arahan yang lebih spesifik, sementara Galih menanggapi dengan semangat. Kadang mereka tertawa bersama ketika Galih menggunakan analogi sawah yang lucu, atau ketika salah satu dari mereka salah membaca diagram dan segera saling meluruskan. Suasana yang awalnya tegang kini berubah menjadi hangat, nyaman, dan penuh tawa ringan. Di tengah-tengah pekerjaan, Fania tak bisa menahan rasa kagumnya. Ia melihat sisi Galih yang lain. Selain cerdas dan kreatif, ia juga sabar, rendah hati, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kalau semua orang punya semangat seperti ini, dunia kerja pasti lebih mudah, gumamnya dalam hati. Galih, di sisi lain, mulai menyadari sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Setiap kali Fania tersenyum kepadanya atau memberikan pujian, ia merasa ada perasaan hangat yang tumbuh. Namun ia tetap fokus pada dokumen, berusaha membuktikan bahwa ia mampu, bukan hanya untuk Fania, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sore itu, saat matahari mulai merunduk ke barat, Galih menutup dokumen dan menatap hasil kerjanya. Aku berhasil. Meski belum sempurna, setidaknya aku mulai memahaminya. Gumamnya pelan. Fania menghampirinya dan menepuk bahunya lembut. Aku bangga padamu, Galih. Kamu menunjukkan bahwa ketekunan dan kreativitas bisa mengalahkan kerumitan. Aku tidak hanya kagum pada kemampuanmu, tapi juga pada sikapmu yang tulus dan sabar. Galih menoleh, mata mereka bertemu, dan sejenak terjadi keheningan yang hangat. Ada senyum tipis di wajah Fania yang membuat Galih merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tersenyum malu, tapi ada rasa lega yang menyelimuti hatinya. Hari itu berakhir dengan sebuah perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Galih tidak hanya merasa berhasil memahami dokumen yang sulit, tetapi juga merasakan kedekatan yang baru dengan Fania. Sementara Fania, dari caranya menatap Galih, mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar profesional. Dan malam itu, ketika bintang-bintang mulai muncul di langit desa, sebuah momen kecil namun berarti tercipta.
Galih membuktikan kemampuan dan kesungguhannya, sementara Fania mulai jatuh hati pada pemuda desa yang luar biasa sederhana tapi begitu istimewa. Hari-hari berikutnya, suasana di desa mulai berubah. Galih dan Fania semakin sering bekerja bersama, dan interaksi mereka terasa lebih hangat. Tidak lagi sekadar hubungan antara CEO dan pemuda desa yang belajar dokumen sulit, tetapi mulai muncul kedekatan yang alami, ringan, dan penuh tawa. Suatu pagi, Fania mengajak Galih untuk memeriksa lokasi proyek yang berada di sisi desa dekat sungai kecil. "Galih, ayo kita lihat progresnya langsung di lapangan. Aku ingin tahu pendapatmu," katanya sambil tersenyum. Galih mengangguk, hati berdebar. Ia senang bisa menemani Fania di lapangan, sekaligus merasa dihargai. Saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak, Galih mulai menjelaskan apa yang ia pahami dari dokumen dan bagaimana ia melihat perkembangan proyek dari perspektif sederhana. Fania mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat beberapa hal, tapi matanya sering melirik ke Galih. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik pemuda desa itu. Cara Galih berjalan dengan tenang, tersenyum saat menjelaskan, dan bagaimana ia berinteraksi dengan warga desa lainnya. Semua itu membuat Fania merasa nyaman, bahkan mulai menaruh rasa kagum yang lebih dalam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa anak desa yang sedang bermain di pinggir sawah. Anak-anak itu melihat Fania, dan beberapa tampak kagum dengan penampilannya yang cantik dan rapi. "Bu, boleh lihat dokumenmu?" tanya seorang anak polos. Fania tersenyum dan membungkuk. "Tentu saja, tapi mungkin terlalu rumit untuk kalian sekarang," ujarnya sambil menepuk kepala anak itu dengan lembut. Galih menatap adegan itu dengan rasa hangat. "Dia baik sekali dengan anak-anak," gumamnya pelan. Fania menoleh dan tersenyum, membuat Galih sedikit tersipu. Mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi proyek. Di sana beberapa pekerja sedang sibuk memperbaiki fondasi bangunan. Galih membantu menjelaskan beberapa catatan dari dokumen kepada pekerja dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Fania mengamati, kagum pada kemampuan Galih yang mampu menyederhanakan hal rumit menjadi mudah dimengerti. Sore itu, setelah pekerjaan selesai, mereka duduk di pinggir sungai sambil menikmati pemandangan. Angin sepoi-sepoi meniup rambut Fania, dan Galih merasa ada kenyamanan yang sulit diungkapkan. "Galih, aku senang bekerja denganmu. Kamu berbeda dari orang-orang yang biasanya aku temui di kantor," kata Fania tiba-tiba. Galih menatapnya, sedikit terkejut. "Ah, terima kasih, Bu. Aku juga senang bisa belajar banyak dari Ibu," jawabnya sambil tersenyum malu. Fania menatap mata Galih sejenak, kemudian tersenyum. "Kamu tidak hanya cerdas dan kreatif, Galih. Aku suka bagaimana caramu menghadapi kesulitan dengan sabar dan jujur. Itu membuatmu istimewa." Galih menunduk sebentar, hatinya berdebar. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu, dan..." "Aku senang Ibu melihat itu," gumamnya. Ada keheningan hangat di antara mereka. Suasana yang sederhana, sungai kecil, suara burung, dan angin sore, membuat kedekatan mereka terasa alami. Tidak ada tekanan, tidak ada hiruk-pikuk kota, hanya dua orang yang mulai saling memahami dan menghargai satu sama lain. Seiring hari berganti, momen-momen kecil terus muncul. Kadang mereka bercanda ringan, seperti ketika Galih salah menyebut istilah teknis dan Fania tertawa lembut. Kadang Fania menunjukkan sesuatu dari dokumen, dan Galih menanggapinya dengan analogi desa yang lucu, membuat Fania tersenyum terus. Selain itu, Fania mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Galih. Bagaimana ia selalu membantu warga desa tanpa pamrih, bagaimana ia memperlakukan anak-anak dengan penuh kesabaran, dan bagaimana ia selalu berusaha memahami dokumen yang rumit dengan ketekunan luar biasa. Semua itu membuat Fania merasa semakin dekat dan nyaman dengan pemuda desa ini. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di teras rumah Galih sambil menyesap teh hangat, Fania berkata dengan lembut, "Galih, aku tidak menyangka seorang pemuda desa bisa membuat dokumen ini terlihat mudah, dan bahkan menyenangkan untuk dipelajari." Galih tersenyum malu. "Ah, itu hanya caraku sendiri, Bu. Aku senang kalau Ibu bisa mengerti juga." Fania menatapnya lama, dan ada senyum hangat yang muncul di wajahnya. "Kamu tahu, Galih, aku mulai merasa nyaman berada di dekatmu. Sungguh bukan hanya karena kemampuanmu, tapi juga karena hatimu yang tulus." Galih menunduk sebentar, hatinya berdebar kencang. Ia merasa bahagia dan bangga sekaligus. "Aku juga, Bu. Aku merasa senang bisa bekerja dan belajar bersama Ibu." Hari itu menutup satu babak penting. Kedekatan mereka bukan lagi sekadar hubungan profesional, tapi mulai berkembang menjadi persahabatan yang hangat,
penuh tawa dan rasa saling menghargai. Dari dokumen yang rumit hingga momen-momen sederhana di desa, mereka mulai merasakan kenyamanan yang membuat hati keduanya bergetar, tanpa harus terburu-buru menyadarinya. Dan begitu malam tiba, lampu-lampu desa menyala, dan angin malam berhembus lembut. Galih dan Fania menatap langit bersama, menyadari bahwa kedekatan yang lahir dari kerja keras, tawa, dan ketulusan ini mungkin akan membawa mereka lebih dari sekadar teman atau rekan kerja. Hari terakhir proyek di desa itu tiba. Galih bangun pagi dengan perasaan campur aduk. Senang karena akhirnya bisa menunjukkan hasil kerja kerasnya, tetapi juga sedikit sedih karena waktu bersama Fania akan segera berkurang. Ia menyiapkan diri untuk memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Fania datang ke rumah Galih lebih awal dari biasanya. Ia tersenyum hangat saat melihat Galih sudah siap dengan dokumen yang telah dirapikan dan catatan-catatan yang rapi tersusun. "Pagi, Galih. Aku penasaran melihat hasil kerjamu hari ini," kata Fania sambil menepuk bahu Galih. Galih membalas senyum itu, hati berdebar. "Pagi, Bu. Aku sudah menyiapkan semuanya, semoga bisa membantu." Mereka menuju lokasi proyek untuk presentasi akhir. Para pekerja desa dan beberapa tim dari perusahaan sudah menunggu. Galih mulai menjelaskan hasil kerja dan catatan-catatan yang ia buat. Ia menggunakan bahasa sederhana, logika yang mudah dipahami, dan analogi-analogi dari kehidupan desa. Setiap kata yang ia ucapkan menunjukkan ketekunan dan pemahaman yang ia peroleh selama beberapa hari terakhir. Fania menatap Galih dengan kagum. Setiap kali pemuda desa itu berbicara, ia melihat bukan hanya kemampuan intelektual, tetapi juga keberanian dan kejujuran. Dia benar-benar berbeda, gumam Fania dalam hati. Presentasi selesai, dan semua orang bertepuk tangan. Galih merasa lega, tetapi juga senang karena usahanya dihargai. Fania menghampirinya, menepuk punggungnya lembut. "Galih, aku bangga padamu. Kamu tidak hanya memahami dokumen yang rumit, tapi juga membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Kamu luar biasa," puji Fania. Galih tersipu malu. "Terima kasih, Bu. Semua ini karena Ibu sabar mengajariku, dan aku berusaha sebaik mungkin." Fania tersenyum hangat, matanya berbinar. Ada perasaan yang lebih dari sekadar kagum kini muncul dalam hatinya. Ia menatap Galih, seolah ingin mengatakan sesuatu yang selama ini tertahan. Setelah acara selesai, Fania mengajak Galih duduk di teras dekat sungai. Suasana sore yang tenang membuat mereka bisa berbicara lebih pribadi. "Galih, aku ingin jujur padamu," kata Fania. Suaranya lembut namun mantap. "Selama beberapa hari ini, aku bukan hanya kagum pada kemampuanmu, tapi juga pada hatimu. Kesungguhan, ketulusan, dan caramu menghadapi tantangan, semuanya membuatku jatuh hati padamu." Galih terdiam sejenak. Hatinya berdebar begitu kencang, hingga rasanya sulit bernapas. Ia menatap Fania, melihat mata yang jujur dan hangat menatapnya. "Mbak, aku juga merasa hal yang sama. Aku tidak pernah menyangka akan bisa merasa seperti ini, tapi ibu membuatku merasa nyaman dan bahagia," jawabnya pelan, penuh kejujuran. Fania tersenyum, dan kali ini senyumnya terasa berbeda, lebih hangat, lebih dekat. "Galih, aku senang mendengar itu. Aku harap ini bukan hanya perasaan sesaat. Aku ingin kita tetap dekat, bukan hanya sebagai CEO dan pemuda desa, tapi lebih dari itu." Galih mengangguk, hatinya lega dan bahagia. "Aku juga ingin begitu, Bu. Aku ingin tetap bersama Ibu, belajar banyak hal dan menghadapi tantangan bersama." Malam itu, di bawah cahaya lampu desa yang hangat, keduanya berbicara panjang lebar, berbagi cerita, impian, dan harapan. Suasana yang sederhana, sungai yang tenang, suara jangkrik, dan angin malam membuat momen itu terasa sempurna. Mereka tidak perlu terburu-buru menyebut kata cinta, tetapi kehangatan dan kedekatan terasa begitu nyata. Beberapa hari kemudian, proyek di desa selesai dengan sukses. Galih mendapat pengakuan dari seluruh tim, baik dari pekerja desa maupun dari perusahaan. Namanya mulai dikenal karena ketekunan, kejujuran, dan kreativitasnya dalam menyelesaikan dokumen yang rumit. Fania, sebagai CEO, memberikan penghargaan khusus kepada Galih, tapi lebih dari itu, ia memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, menunjukkan bahwa kesungguhan hati Galih telah membuatnya jatuh hati. Di hari terakhir, sebelum Fania meninggalkan desa, mereka berjalan bersama menyusuri jalan setapak yang dulu biasa mereka lewati. "Galih, terima kasih sudah menjadi teman yang luar biasa dan juga guru kecil bagiku dalam melihat dunia dari perspektif yang berbeda," kata Fania lembut. Galih tersenyum, menatap langit yang mulai senja. "Aku yang harus berterima kasih.
Bu, karena ibu, aku belajar banyak hal baru, dan aku merasa lebih percaya diri menghadapi tantangan. Fania menggenggam tangan Galih sebentar, dan ada senyum manis di wajah keduanya. Tidak ada kata-kata yang terlalu rumit, hanya perasaan yang tulus dan hangat yang mereka rasakan bersama. Dan begitu mobil Fania melaju meninggalkan desa, Galih menatap ke belakang, tersenyum tipis, dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak lagi diremehkan, dan mungkin ini baru awal dari cerita yang lebih indah. Dengan hati yang penuh bangga dan bahagia, Galih kembali ke rumahnya. Ia tahu bahwa dunia sederhana di desanya dan dunia profesional Fania kini telah saling terhubung, melalui ketulusan, kesungguhan, dan perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Dari diremehkan menjadi dihargai, dari dokumen rumit menjadi momen manis yang membawa mereka lebih dekat, kisah ini berakhir dengan hangat dan penuh harapan untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar pendapatmu tentang Galih dan Fania. Apakah kamu juga jatuh hati dengan kisah mereka? Sampai jumpa di video berikutnya.